Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan melihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG pada closing perdagangan hari Selasa tercatat mengalami kenaikan yang sangat signifikan 1,2%. Setelah di hari sebelumnya mengalami penurunan kembali, hari Selasa langsung dibayar lunas dan ada potensi untuk terus melanjutkan penguatannya. Bisa kita lihat bersama, area 6.700-an sudah terkonfirmasi di breakout, bahkan sudah menuju area 6.600-an sudah berhasil di breakout, bahkan closingnya di 6.691. Ada potensi untuk menuju ke area 6.700-an, bahkan menuju ke area setidaknya 6.713 pada perdagangan-perdagangan yang mendatang. Untuk area support terdekat, kita bisa gunakan area Fibonacci yang ada 6.646 serta support berikutnya adalah di area 6.559. Terpantau dari 3 hari perdagangan terakhir dari hari Jumat, Senin, dan Selasa, IHSG bergerak dengan sangat baik. Jadi ini ada potensi untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG untuk kembali menguat setelah beberapa waktu terakhir terpantau bergerak menurun ya teman-teman. Dan kalau teman-teman buka data sedikit di rti.co.id, tercatat turnover transaksi harian IHSG berada di angka 8 triliun, bukan sebuah angka yang besar, di mana ada 332 saham mengalami kenaikan, 202 diantaranya turun, serta 175 yang tidak bergerak kemana-mana. Hal yang menarik adalah dari data investor chart, terlihat bahwa asing melakukan net foreign buy di regional market sebesar 537 miliar. Dan yang menarik adalah kalau kita buka data net foreign buy, tercatat 5 saham terbesar yang di net foreign buy, 4 diantaranya adalah perbankan. Sehingga hal ini membantu IHSG serta saham-saham perbankan untuk kembali menguat. Di mana 5 saham tersebut adalah Bank Mandiri, Telkom, BRI, BCA, dan BNI. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG, kalau dikasih kesempatan koreksi dengan low volume harusnya cukup menarik. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Inco. Saham Inco pada time frame daily tercatat mengalami penurunan 0,39%. Kita akan melakukan zoom out sedikit di time frame weekly-nya karena akan ada sebuah pola yang terlihat. Kalau teman-teman lihat bersama, saham Inco membentuk rising wedge ketika berhasil konfirmasi breakdown sekitar tanggal 6 Februari. Setelah itu, saham Inco terus bergerak menurun dan untuk potensi menurunannya ke 5.925, di mana area tersebut sudah tercapai pada perdagangan minggu lalu. Hal yang menarik adalah ketika Inco-nya berhasil menyentuh area 5.925, dalam waktu sekejap langsung berhasil rebound sampai ke area 6.350. Untuk area resisten terdekat, ada potensi kembali menguji area 6.925, setelah sebelumnya memang dalam proses melakukan penurunan atau menyelesaikan target, sempat ada potensi penguatan walaupun ternyata tidak terlalu kuat sehingga akhirnya melanjutkan penurunan ke bawah. Untuk area support yang bisa teman-teman gunakan untuk saham Inco saat ini berada di area 6.000 sampai 5.750. Seperti yang kita lihat bersama bahwa penurunan rising wedge-nya sudah selesai. Area supportnya juga terpantau cukup kuat setelah menyentuh 5.925 langsung kembali rebound.
dan area resisten terdekat di 6.925. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk saham Inco baik di area support ataupun di area resisten untuk buy on weakness ataupun buy on breakout. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah ISAT. Saham Indosat kita akan kembali gunakan time frame yang lebih kecil. Terpantau pada perdagangan hari Selasa ditutup positif ya teman-teman, plus 0,73%. Saham Indosat sebenarnya bergerak dengan sangat baik dan ketika beberapa waktu yang lalu sempat breakout dari 6.975, saham ISAT sudah berhasil mengkonfirmasi inverted head and shoulders dengan potensi kenaikan sebenarnya menuju ke kisaran area 8.700. Tetapi memang dalam proses perjalanannya ketika market juga tidak terlalu baik, akhirnya setelah breakout kembali ke area supportnya. Posisinya saat ini masih berada di neckline dengan neckline di antara 6.975 sampai area 6.825. Terpantau memang penurunan yang terjadi tidak disertai dengan volume, di mana setelah break, turunnya itu sebenarnya santai aja ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama volumenya sebenarnya hampir nggak ada dan tertahan di area support. Kalau teman-teman mau buy on weakness, sebenarnya area closing di hari Selasa cukup menarik. Dengan area stop loss, teman-teman bisa gunakan area low-nya di 6.700 dan area take profit-nya yang terdekat di area 7.600, karena sebenarnya 7.600 adalah target daripada cup and handle yang terjadi ketika ISAT berhasil breakout dari 6.425. Kalau misalnya bisa melanjutkan kenaikan dari 7.600, ada potensi untuk menyelesaikan target daripada inverted head and shoulders yang terbentuk dengan target ke area 8.700. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk buy on weakness di area support yang ada di kisaran 6.975 sampai 6.825. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor telekomunikasi, yaitu Excel. Saham Excel cukup berbeda pergerakannya dengan saham ISAT teman-teman. Kalau saham ISAT bergerak dengan positif ya, bergerak naik ke atas, saham Excel pada saat ini posisinya malah tertekan. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, di weekly time frame, terlihat bahwa saham Excel masih berupaya bertahan di atas area supportnya. Teman-teman bisa lihat bahwa area supportnya berada di kisaran area 2020 sampai 1925. Pada perdagangan minggu lalu sebenarnya sempat breakdown daripada support di time frame daily-nya ketika berhasil menyentuh area 1860. Tetapi yang menarik, closing-nya masih mampu close di atas 1925. Dan pada minggu ini, di mana baru 2 hari berjalan, pergerakannya cukup baik dengan mengalami kenaikan 5,13%. Ini menjadi sebuah hal yang positif jika ternyata saham Excel-nya kembali mampu bertahan di atas 1925. Karena bisa teman-teman lihat bahwa sudah beberapa kali saham Excel masih mampu bertahan di atas area supportnya. Di sini ada 1 kali, lalu di sini ada 2 kali, lalu ada kurang lebih di sini ada 3 kali, dengan terus mampu bertahan di atas 1925. Bahkan belum lama ini juga kurang lebih di kisaran Desember masih mampu bertahan di atas 1925. Makanya area ini bisa kita gunakan sebagai area support yang cukup kuat untuk Excel, karena kalau misalnya terkonfirmasi breakdown, Excel berpotensi membuat sebuah pola penurunan yang lumayan ya teman-teman.
Bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada head and shoulders yang berpotensi terjadi kalau misalnya area supportnya terbreakdown. Ini adalah left shouldernya, lalu ini adalah headnya, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Dikarenakan ada pola ini, tentu Excel harus bisa bertahan di atas 1925, kalau enggak berpotensi turun jauh lebih dalam. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah RALS. Saham RALS beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bisa kita lihat bersama dari area kisaran 550 ya teman-teman, sempat naik sampai area 700-an. Tetapi sayangnya kenaikannya tidak terlalu kuat karena setelah mengalami kenaikan yang signifikan, koreksiannya juga terpantau cukup signifikan. Di sini kita bisa gunakan area support sekaligus area golden ratio dari Fibonacci, di mana area tersebut adalah di kisaran area 615 sampai area 605. Kita bisa gunakan area ini sebagai area support ya teman-teman bagi saham RALS. Memang dari sisi volume, walaupun beberapa hari terakhir mengalami kenaikan, volumenya belum terlalu terlihat kembali setelah volume yang kencang waktu naik ke atas ya teman-teman. Tetapi kita harapkan bahwa area support yang ada sekaligus area golden ratio, walaupun memang beberapa kali tercatat menembus area 615-nya, tapi selalu mampu kembali ke atasnya. Kalau ternyata akhirnya kembali menjebol dan terkonfirmasi ke bawah, maka ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunannya. Kenapa? Karena kalau kita tarik sebuah garis di sini, kurang lebih di area closing sekarang ya teman-teman, di 620, kalau ternyata RALS-nya gagal mempertahankan area, bahkan jebol dari area 605, maka ini ada potensi membuat head and shoulders. Ini area left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Selalu memang beberapa hari terakhir berusaha kembali close di atas 615, 620. Jadi kita spare sampai area support yang ada di 605. Kalau ternyata terkonfirmasi breakdown, jelas ada potensi untuk mengalami penurunan yang lumayan bagi saham RALS. Di sini kita lihat bersama kalau dari 720 sampai area 620 berarti ada sekitar 100 poin. Jadi ketika RALS-nya ternyata terkoreksi, ada potensi untuk turun setidaknya 100 poin ke bawah. Artinya ada potensi untuk turun ke area 520. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada, kalau ternyata terjebol akan kembali melanjutkan penurunannya, bisa turun sampai area 520. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama adalah Inco, yang kedua ISAT, yang ketiga Excel, dan yang keempat adalah RALS. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk join channel Telegram yang ada di deskripsi linknya. Silahkan join di sana karena akan ada pengumuman mengenai grup premium yang akan dibuka sekitar tanggal 1 April. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui pengumumannya, silahkan join grup Telegram karena di sana akan di-share info pertama jika grup premiumnya berhasil dibuka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.